Ngeri, Rusia bombardir dua kota baru, konglomerat Ukraina tewas. Rusia masih terus mengintensifkan serangannya ke Ukraina. Terbaru, serangan Moskow menargetkan sasaran di wilayah Mykolaiv dan juga Nikopol. Mengutip pemberitaan Reuters, Rusia meluncurkan 12 serangan di kota itu, salah satunya mengenai rumah eksportir terkemuka Ukraina Oleksiy Vadatursky. Ia dan istrinya Raisa disebutkan tewas dalam serangan itu. Orang-orang ini, perusahaan-perusahaan ini tepatnya di selatan Ukraina yang telah menjamin keamanan pangan dunia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengenang Vadatursky pada Minggu, dikutip Senin 1 Agustus. Potensi sosial dan industri Ukraina, orang-orang kami juga kemampuan kami pasti lebih kuat daripada rudal atau peluru Rusia dimanapun. Vadatursky sendiri merupakan pendiri dan juga pemilik perusahaan pertanian Nibulon. Perusahaan itu mengkhususkan diri dalam produksi serta ekspor gandum barley dan juga jagung. Nibulon juga memiliki armada dan galangan kapal sendiri. Pria 74 tahun itu juga masuk dalam jajaran orang terkaya di Ukraina. Dalam laporan Forbes, ia juga merupakan orang terkaya ke-24 di negara itu dengan kekayaan senilai 430 juta US dollar atau setara dengan 6,3 triliun rupiah. Mykolaiv sendiri merupakan kota Ukraina yang paling dekat dengan front selatan. Di wilayah ini, pasukan Kiev berusaha melancarkan serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang hilang setelah invasi Rusia pada Februari. Selain di Mykolaiv, serangan juga dilaporkan terjadi di Nikopol. Gubernur Dnipro, Valentin Rezninenko mengatakan serangan itu melukai satu orang. Sementara itu, Ukraina juga meluncurkan serangan balik kepada Rusia kemarin. Serangan ini menargetkan pangkalan Angkatan Laut Moskow di wilayah Sevastopol, Crimea. Gubernur kota pelabuhan Crimea, Mikhail Razvozhaev, juga mengatakan kepada media Rusia bahwa 5 orang terluka dalam serangan yang dilakukan dengan drone itu. Serangan itu juga terjadi saat Rusia merayakan Hari Angkatan Laut yang jatuh persis pada 31 Juli setiap tahunnya. 5 anggota staf terluka dalam serangan itu ketika apa yang dianggap sebagai pesawat tak berawak terbang ke halaman di markas. Ukraina juga telah memutuskan untuk merusak Hari Angkatan Laut untuk kita. Serangan itu juga terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk memberikan Angkatan Laut negara itu sebuah rudal jelajah hipersonik bernama Zircon. Rudal itu juga dapat melaju dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara. Meski begitu, Ukraina mengatakan bahwa pihaknya berhasil membuat Moskow ketakutan dengan adanya serangan ini. Rusia juga takut mengadakan parade di Laut Hitam, tetapi mengumumkan rencana untuk mendominasi Laut Lepas, kata penasihat kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak. Crimea sendiri merupakan wilayah Ukraina memecahkan diri dan ikut dengan Rusia sejak 2014 lalu. Wilayah ini juga banyak dihuni masyarakat berbahasa Rusia. 3 orang kehilangan nyawa. Mengapa? Untuk apa? Karena Putin sudah menjadi gila, kata Raisa Sapoval, 83 tahun, seorang warga Sukhoiv yang rumahnya hancur akibat serangan itu. Selain itu, lebih dari 50 roket Grad Rusia menghantam kota Nikopol yang dilintasi sungai Dnipro. Serangan ini juga menewaskan 2 orang. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan Rusia yang menargetkan wilayah perkotaan padat selama 3 hari terakhir. Rusia juga membantah mengincar penduduk sipil, melainkan menargetkan fasilitas militer. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan pasukannya untuk mengintensifkan serangan, tujuannya untuk mencegah tentara Ukraina menyerang wilayah Donbas yang sudah dikuasai Rusia serta kelompok separatis pro-Moskow. Shoigu juga mengatakan serangan roket-roket Ukraina mengenai infrastruktur sipil serta mengorbankan nyawa penduduk. Rencana serangan intensif pasukan Rusia ke Ukraina juga telah diendus intelijen militer. Jelas, sekarang sedang dipersiapkan untuk serangan tahap berikutnya, kata Vadim Skibitsky. Ia juga menjelaskan Rusia akan mengoptimalkan serangan di sepanjang garis depan, termasuk menggunakan helikopter tempur. Pernyataan Shoigu itu merupakan respon atas pernyataan Ukraina bahwa serangan tentaranya berjalan sukses. Serangan dilakukan terhadap 30 pusat logistik dan juga amunisi Rusia menggunakan beberapa sistem peluncur roket yang baru-baru, bantuan dari negara barat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina mengklaim serangan itu menyebabkan kekacauan pada jalur pasokan Rusia. Selain itu disebutkan berhasil mengurangi kemampuan serang Rusia secara efektif. Namun militer Ukraina juga mewaspadai serangan balasan Rusia. Unit militer Rusia pun terpantau mempersiapkan serangan ke Slaviansk, kota penting di Donetsk yang masih dalam penguasaan Ukraina.